Dari pace itu bisa nggak sih ketahuan orang itu menyenangkan atau tidak? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Nah, bahasan kali ini mengenai bisa nggak sih kita tahu dari pace orang tersebut menyenangkan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ya, di dunia ini tidak ada orang yang menyebalkan. Semua orang pada dasarnya baik. Hanya bagaimana caranya supaya kita bisa menarik kebaikan yang ada dalam diri orang tersebut terpancar ke dalam diri kita. Sehingga ketika terjadi pembicaraan adalah pembicaraan yang menyenangkan, kayak gitu. Nah, saya di IG pernah posting bagaimana caranya menaklukkan orang yang menyebalkan, yang kita anggap menyebalkan, yaitu mengirim sinyal-sinyal cinta. Ini bukan aneh-aneh ya, beneran. Nah, yang dimaksud mengirim sinyal-sinyal cinta adalah kita mengirim getaran, kan kita akan menarik getaran yang sama dengan diri kita. Jadi kita mengirim getaran atau kita mengirim gelombang cinta lebih dahulu sebelum kita bertemu dengan orang tersebut. Kalau udah tahu orangnya mukanya seperti apa, itu lebih enak. Sambil membayangkan orang tersebut, kita mengatakan dalam hati bahwa aku hendak mencintai engkau. Jadi saya ingin mencintai kamu. Ketika seseorang mencintai kan nggak ada nggak ada hal yang menyebalkan di antara kita, di antara saya dan kamu, iya kan? Kalau kita saling mencintai. Nah, demikian juga ketika kita mau menghadapi orang yang dianggap menyebalkan. Ketika kita menganggap orang lain menyebalkan, sebetulnya yang menyebalkan itu diri kita sendiri loh. Disadari atau tidak. Nah, oleh sebab itu caranya bagaimana kita menaikkan vibrasi diri kita sendiri juga. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita, kayak gitu kan. Bagaimana kita mengirimkan gelombang cinta tersebut kepada orang yang kita anggap menyebalkan. Saya punya pengalaman, setiap teman-teman saya selalu mengatakan bahwa lo aja deh yang ngadepin itu orang ketika ada teman yang menyebalkan. Saya selalu dipilih untuk menghadapi orang tersebut karena dianggap bahwa saya sendiri juga orangnya cukup keras ya, kayak gitu. Sehingga orang juga akan lebih mudah segan ke tempat saya. Mereka berpikirnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Sesungguhnya bukan itu yang saya lakukan. Kenapa saya bisa menaklukkan orang yang dianggap oleh orang lain menyebalkan? Karena ketika saya diutus, ketika saya disuruh untuk menghadapi orang yang dianggap menyebalkan tersebut, itu dari jauh saya sudah mengatakan saya hendak mencintai engkau, atau saya mau mencintai kamu, dan mari kita berbicara dengan baik-baik. Tapi biasanya saya nggak sepanjang itu ya, saya cuma mengatakan bahwa saya hendak mencintai kamu, saya hendak mencintai kamu. Itu yang terus-terusan terus-terusan saya katakan. Semoga suara saya cukup terdengar karena ada di background ada suara kereta api lewat dan ada hai burung, ada burung-burung berterbangan. Jadi seperti itu. Saya selalu sebelum ketemu orang yang dianggap menyebalkan itu, saya selalu mengatakan dalam hati bahwa saya hendak mencintai kamu, saya hendak mencintai kamu. Kayak gitu. Jadi gelombang rasa bahwa saya ingin mencintai kamu itu juga sampai kepada orang yang kita tuju. Itu rahasianya kenapa saya bisa menaklukkan orang yang dianggap menyebalkan. Nah, sekarang kalau di pace itu ada di natal chartnya ya. Di natal chart itu kan ada 4 kolom. Nah, di dalam kolom itu ada kolom tahun, kolom bulan, kolom hari, dan kolom jam. Nah, di salah satu kolom tersebut itu kalau ada lambang sio, ini kan ada lambang sio-sionya ya kalau di pace. Nah, kalau ada sio babi, sio ular, sio macan, dan sio monyet, salah satu dari itu, atau ada ketiga-tiganya gitu, atau ada dua yang sama. Jadi sio sio babi, sio ular, sio macan, dan sio monyet. Ada 4 macam sio. Nggak harus 4 macam, pokoknya salah satu atau salah 2 seperti itu, atau salah 3 atau salah 4 kayak gitu. Di 4 kolom tersebut itu menandakan bahwa orang tersebut
mudah mudah bergembira, orangnya cheerful. Terus ada kan orang yang paling berbahagia di dunia apa? Anak-anak kan ya. Nah itu ada sifat seperti itu, ada bukan sifat kekanak-kanakan ya, tapi lebih kepada sifat yang selalu bergembira. Orang yang bergembira pada akhirnya kan awet muda. Nah kita bisa ngelihat kalau orang di natal chartnya nih ya, orang di natal chartnya itu ada lambang 4 sio tersebut, salah satu atau salah 2 boleh, atau salah 3 kayak gitu di kolom di kolom natal chart tersebut ada lambang babi, ular, macan atau monyet. Itu orang tersebut karena dia selalu bergembira, apa yang terjadi? Mukanya lebih muda dari umurnya. Jadi ketika dia mengatakan, kita menduga bahwa dia umurnya baru 30-an gitu ya misalnya. Kita menduga bahwa umurnya baru 30-an. Ternyata ketika kita ngobrol dan lebih mengenal dia mengatakan bahwa oh umur saya 51 tahun. Wow, 51 tahun. Kok nggak kelihatan umurnya 51 tahun? Nah, itu bisa kelihatan itu di natal chartnya. Kalau ada lambang, salah satu aja lambang tersebut di natal chartnya ya, entah itu mungkin ada lambang sio babinya di natal chartnya, kemungkinan besar orang tersebut akan kelihatan jauh lebih muda karena orangnya cheerful, orangnya menarik, dan orang yang dengan 4 sio tersebut ya itu yang menyenangkan juga adalah dia hidup di saat ini. Jadi dia orangnya cepat let go, hidup di saat ini, terus rasa ingin tahunya juga besar. Orang dengan seperti anak-anak yang selalu bergembira dan selalu rasa ingin tahunya besar, itu 4 sio tersebut. Terserah di mana aja kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nggak ada lambang sio tersebut, supaya kita selalu bergembira kayak gitu kan. Ketika kita selalu bergembira kan kita akan lebih optimis ya, jadi melihat segala sesuatunya juga dengan baik. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa selalu bergembira? Menurut Dr. James Nitiko Antonio itu salah satu cara untuk meningkatkan kegembiraan kita adalah dengan meningkatkan hormon endorfin, hormon dopamin, dan hormon serotin. Nah hormon-hormon tersebut kita dapat dari sinar matahari. Jadi rajin-rajinlah kita berjemur. Selain untuk membunuh virus ya kan, membunuh bakteri, berjemur itu bisa meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon yang meningkatkan perasaan senang, hormon yang bisa mengeluarkan energi positif yang ada di dalam diri kita. Selain itu, dari sinar matahari itu juga bisa meningkatkan hormon dopamin. Itu berperan besar dalam mempengaruhi emosi kita, gerakan dan sensasi kesenangan, dan juga meningkatkan konsentrasi kita. So, berjemur, makanya saya ngambilnya di alam terbuka. Selain itu juga sinar matahari meningkatkan hormon serotin. Hormon serotin ini apa? Hormon yang bertugas untuk ini hormon yang mempunyai peran besar untuk mengantar sel ke dalam otak. Jadi untuk membawa pesan antar sel ke dalam otak. Terus untuk juga berperan untuk memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu hormon serotonin. Jadi kalau nggak ada keempat sio tersebut di natal chartnya, nggak usah khawatir.
Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kebahagiaan kita? Salah satunya adalah dengan cara kita berjemur seperti ini. Berjemur menurut Dr. James Nitico Antonio itu bisa meningkatkan hormon-hormon yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita, yang bisa mengeluarkan energi positif gitu kan, yang meningkatkan energi positif di dalam diri kita, yaitu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin. Ketiga hormon tersebut bisa didapat dengan cara berjemur. Jadi jangan ragu untuk berjemur untuk meningkatkan rasa gembira di dalam diri kita. Di dunia ini kan nggak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Hanya mungkin kita belum ketemu mentor yang cocok, guru yang cocok, teman diskusi yang cocok untuk memecahkan masalah kita. Jadi kalau teman-teman nggak ada 4 sio tersebut ya, nggak ada sio ularnya, nggak ada sio babinya, atau nggak ada sio macan, atau nggak ada sio monyetnya, jalan keluarnya supaya kita lebih cheerful adalah salah satunya dengan cara berjemur. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.